Selamat pagi bagi semua siswa yang sudah mengikuti video konferensi tahap 9 ini. Di pagi hari ini, materi yang akan diberikan adalah bahasa Bali mengenai nyurat lontar. Niki lanjutan dari materi yang minggu lalu. Sedurung Bapak mulai untuk materi, ngiring sarang-sarang niki nguncaran pangastung karo pangandali umat, Om Swastiastu. Niki duaning Asung Kerto Waranugraha Ida Sangyang Widi, iraga iriki presida mapumpul tatap muka iriki melalui sebuah video. Ini mungkin Bapak lantur niki. Sebelum Bapak mulai dengan materi, Bapak mengingatkan kembali tujuan dari pembelajaran nyurat lontar niki. Ini tujuannya niki peserta didik mampu menyebutkan sarana prasarana. Niki sudah dijelaskan. Peserta didik dapat memahami tata cara nulis lontar. Niki sampun taler. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menulis lontar dan mampu nyurat lontar. Nyurat lontar. Nah, niki sana ke bawah daun lontar. Kan ampun Bapak jelaskan niki. Untuk pengertiannya, Pak gak jelaskan lagi. Ini Bapak lanjutkan dengan perlengkapannya, sarana-sarananya. Niki wonten daun lontar. Ki pengrupa taler wonten kalih, wonten pengrupa suntik, wonten pengrupa majet tumo. Ki pengrupa niki wonten kalih jenisnya. Niki pun Bapak jelaskan minggu lalu. Terus niki ungko-lungko, dan niki bisa disebut dengan kasur alit. Niki kangge nataan tangan. Niki sumpo atau pelik, niki kangge nyapit lontar. Niki dulang, niki tingkih, terus niki cakepan. Niko ini sarana anjen nyurat lontar. Untuk tata cara nyurat lontar, niki patas gadi nyurat ring pasang aksara Bali. Yang perlu disiapkan dalam nyurat lontar, kewenten pangrupa, dulang, tingkih, potlot, pengaris, taler, daun lontar. Niko yang perlu disiapkan. Daun lontar niko dipastikan memiliki dua sisi. Wenten sisi A, wenten sisi B, atas dan bawah. Niko. Yang pertama, niki dalam nyurat lontar, pastikan wenten daun lontar yang sudah siap untuk digunakan untuk menyurat. Terus yang kedua, niki perlu disiapkan pensil dan penggaris, kangen garis pinggir, membuat garis pinggir di dalam lontar tersebut. Terus yang ketiga, niko garis pinggir yang dibuat dalam lontar niko berjarak sekitar 0,5 cm atau 5 mili setengah senti.
Dalam nyurat lontar, yang pertama ditulis pemabah. Dalam pemabahnya bisa menggunakan panti atau pemada. Terus setelah dibuat pemabahnya, ditulis Oma Wignamastu, terus di akhirnya ditulis lagi pemabahnya, seperti contoh yang di bawah niki. Bapak jelaskan secara singkat dulu. Dalam nyurat lontar yang dibawa niko minimal 2, nenten dados ngambal lontar asli. Harus lebih dari 1. Kalau lontar yang dipegang niko dijepit menggunakan sumpel atau pelik niko. Dalam nyurat lontar nenten dados neplek di atas meja. Seperti dalam nulis ring buku, niko dan dados lontar harus dipegang dalam nulisnya. Lontar saneka tulis neplek ring dur meja niko ke bawah lontar surah. Niko nenten dados kewajian utawi keentungin. Niko harus disimpan. Biarkan rusak sendiri dengan sendirinya niko. Dalam nyurat lontar nganggen pasang jajar. Itu dalam nyuratnya aksara dari kata per kata aksaranya nyambung. Nenten dados palasang. Nenten dados dagingin spasi dalam satu kalimat niko. Dalam nyurat lontar yang digunakan adalah baris yang nomor 2. Dari baris yang nomor 2 karena baris yang nomor 1 niko keanggen nyurat pengangge aksara. Misalnya pangge swara niko digunakan nyurat di atasnya niko, di baris pertama. Nah, niki dalam nyurat aksara Bali ring lontar mangdo mematan titiran memesik niko. Dalam garisnya niko menyatu garisnya nenten palas-palas. Nanti kalau palas-palas niko atau putus-putus garisnya jadi tulisannya kurang bagus. Nenten becik dadosnya tulisannya. Kita paling penting niki dalam nyurat aksara Bali ring lontar yening iwang iraga nyurat aksara niko nenten dados ka ucak atau ka gebag niko dados. Niko yening iwang kedagingin suku miwah ulu. Di atasnya diisi suku, di bawahnya diisi ulu. Jadi aksaranya tersebut tidak bersuara. Nenten memunyi. Atau kematian niko aksaranya. Dalam akhir penyuratan lontar harus diisi pidana kapan selesainya menulis lontar. Diisi kapan selesainya menulis lontar, terus siapa yang nyurat lontar, dari mana, terus lontar niko ditulis dari turunan buku apa. Kau harus diisi dalam salinan lontar tersebut. Nah, yening sampun wusan nyurat niki wawut kagebag oleh tingkih. Tingkih nika digunakan untuk mewarnai lontar tersebut supaya tulisan yang tadi kita goreskan di atas lontar niko bisa kelihatan. Jadi kalau tidak diwarnai menggunakan tingkih, tulisannya tidak kelihatan.
Setelah diisi tingkih, lalu dibersihkan menggunakan kapas. Terus semua proses tersebut sudah terlaksana atau sudah selesai, lalu kita menyiapkan benang kemong atau bisa menggunakan benang tridatu yang panjangnya kurang lebih niko 40-50 cm. Niko keangin nyusun lontar, terus sudah tersusun menggunakan benang tersebut, lalu diisi cakepan. Setelah diisi cakepan atau penutup kopernya niko, di ujung benangnya diisi uang kepeng atau pes bolong. Niko digunakan untuk benangnya digunakan untuk melilit atau mengikat lontar tersebut, kemudian ditegul atau diikat menggunakan pes bolong yang sudah berisi benang tersebut. Tujuannya mengisi cakepan supaya awet, lontarnya awet, tidak rusak. Niko yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu, Niko mungkin Bapak lanjutkan niki ini supaya niki mendapatkan tulisan yang bagus. Nah, supaya mendapatkan tulisan yang bagus atau variasi tetuakan lontar, niki muncul dari bagaimana kelemuhan tangan kita dalam menjalankan pengrupa dan bagaimana cara kita memegang lontar tersebut. Supaya tulisannya bagus dalam lontar, kita harus perhatikan cara kita memegang lontar dan kelemuhan goresan dari tangan. Nah, untuk lanjutnya, niki Bapak jelaskan. Niki dari cara nganggen pengrupa. Cara nganggen pengrupa, yang memegang pengrupa tersebut adalah tangan kanan. Tangan kanan memegang pengrupa. Terus sedikitnya memegang lontar. Sedikit kan, anggap saja lontar, niki pengrupa ke tangannya sedikit. Dan jepit lontarnya pakai tangannya. Sedikit memegang pengrupa, memegang lontar. Kayak megang pensil ya, megang pengrupa. Terus tangan yang kiri memegang semua lontar. Niki tangan kiri megang semua lontar tadi niki. Terus tangan yang kiri juga terus mengikuti kelemuhan tekanan tangan. Tangan kiri terus mengikuti kan, pegang lontarnya sekali niki, terus niki kita megang pengrupa, niki nempel sekali niki, benten terus niki mengikuti, benten. Ibu jari tangan kiri, nah, ibu jarinya niko neplek ring pengrupa yang dipegang menggunakan tangan kanan. Pengrupa yang dipegang, terus kan sisa segini, jadi tangannya segini nih, neplek. Jadi yang mengarahkan membentuk aksaranya niko menggunakan tangan kiri, yang tangan kanan megang pengrupa dan menekan pengrupanya ke lontar.
yang menjalankan pengrupanya nika tangan kiri. Nah, ini contohnya, contoh memegang pengrupanya. Ini tangan kanan yang memegang pengrupa. Terus tangan kiri memegang lontar sediniki. Terus niki tangan kanan niki neken kedalaman goresan. Terus tangan kiri niki membentuk aksara. Niki yang membentuk aksara. Tangan kiri neplek niki ring pengrupa. Ring bawah tangan ibu jari tangan kanan. Sadiniki nika contoh cara memegang pengrupa. Terus niki bapak ngelantur. Ki ring sejerone nyurat ring daun lontar, ukiran aksara niki mangda embangnya jaraknya nika patah utawi rata. Ke bawah natar ini sampun patah niki embang aksaranya atau ukuran aksaranya nika ke bawah natar. Ki ndek rupan ukiran ring aksara nika wenten kalih, wenten tebak wayah miwah, wenten tuak muda. Wenten tuak wayah, wenten tuak muda. Ki bapak lantur niki. Ki ukiran sane kesorohang tuak wayah punika pacang ngemedalan ukiran sane becik tur ngulangunin. Nah, yang sana ke bawah tuak wayah punika ukirannya bagus dan dibacanya pun juga gampang. Jadi juga bisa disebut keindahan dalam ukiran. Pinaka ciri ukiran tuak wayah punika kan beberapa cirinya niki. Nomor 1, ciri nomor 1 dalam tuak wayah punika makarat. Makarat nih. Nenten mengkarat niki makarat. Inggih punika tetuakan aksara sane becik tur ngelangunin. Niki goresan aksara yang bagus dan indah. Terus yang kedua niki ngatumbah. Inggih punika wangun aksaranyane galih. Rata tur karupayang antuk wangun aksara sane pinih halit saha bundar-bundar. Niki aksaranya punika rata. Ukuran aksara 1 dan selanjutnya nika rata dan sama. Dan bentuknya nika bulat-bulat dan kotak-kotak. Terus lantur. Niki galih. Ciri yang ketiga nika galih. Inggih punika wangun tetuakan lan ukiran aksara sane rata saha dengan antuk ngwacen. Niki dalam pengertiannya niki galih puniki ukiran aksaranya nika rata dan mudah untuk dibaca. Di dalam membacanya supaya mudah, jadi aksaranya nika harus galih atau rata. Ukiran dari kalimat per kalimatnya nika tulisannya rata. Terus lantur. Niki ciri yang keempat nika majid tumo. Inggih punika wangun aksaranya nginutin rupan jetumo. Nganyenikan nyimaran, ngamenekan nyupekang. Di dalam satu aksara
Bentuknya harus seperti Jetumo. Ukiran aksara ke bawah agak membesar, lalu ke atasnya mengecil lagi, ke bawahnya membesar, ke atasnya mengecil, dan seterusnya. Lantur niki ciri yang kelima. Niki mecai inggih punika pengawit wangun aksara nyane tipis lan endep lantur nyimbarang. Ini maksudnya dalam menulis aksaranya di awal kita menulis agak tipis, terus ke bawahnya menebalin, lagi tipis, lagi tebal gitu. Seperti dalam nyurat yang buku ada tebal tipisnya dalam membuat aksaranya supaya dalam tulisan aksaranya niko menjadi bagus dan indah dan mudah untuk dibaca. Taler niki siosen ring lelimo sane ciri sane wawu niki wenten ukiran aksara sane kabaos Bandung. Inggih punika pikolih sesuratan sane kirang becik niki dalam kisane yang dimaksud dari Bandung puniki hasil tulisan yang kita buat tersebut kurang bagus atau tidak bisa dibaca dengan baik ke bawah Bandung atau bentuk tulisan kurang bagus disebut dengan Bandung atau bisa juga disebut dengan tua muda. Nah, niki kurang lebih hasil dari sesuratan. Hasil dari sesuratan lontar. Kiri bawah niki, di akhir niki biasanya berisi kapan selesainya nulis lontar, niki tanggal selesainya nulis lontar, niki berisi biasanya, terus berisi nama penulis, alamatnya, dan salinan dari lontar tersebut. Misalnya kalau niki paling awal, niki berisi pemabahnya. Buka. Nah, mungkin Bapak niki jadi mutarin video ini tata cara nyurat lontar. Bisa diperhatikan ya. Nah, niki disiapkan dulu alat dan bahan. Yang pertama harus disiapkan daun lontar. Lontar yang siap ditulis, kemudian disiapkan pengerupa. Niki sumpo atau pelik. Niki digunakan untuk menjepit lontar. Niki wentan lungko-lungko. Lungko-lungko puniki digunakan untuk menatakan tangan supaya tidak sakit. Niki wentan dulang. Niki tingkih. Niki tingkih yang sudah dibakar. Niki nantinya digunakan untuk membak lontar yang sudah selesai ditulis. Halar niki wentan kapas. Ki kapas ini keguna yang angin mersihin lontar. Terus niki wentan amplas. Amplas niki ke angin
Tarumun nggih. Nah, tadi sampai di amplas. Amplas niki digunakan untuk mengasah dari pengrupa tersebut. Pak lantur niki cara memasang lontar pada sumper. Kau perhatikan videonya ya. Lontar yang sudah siap niko dimasukkan ke dalam lubang dari sumper tersebut. Kira-kira jangan sampai lewat dari lubang yang pertama niko. Ini cara mengasah pengrupa niki. Bisa dilihat dalam videonya. Ke gerakannya ke bawah nih, jangan ke atas. Nanti kalau ke atas, ujung dari pengerupanya nih kau bisa patah atau kurang bagus untuk digunakan nyurat. Kiri perhatikan juga dalam posisi duduknya. Kalau cewek, niki harus metimpuh. Kalau cowok harus mesilo. Niko dalam nyurat lontar. Ini lantur niki cara memegang lontar. Niki cara memegang pengerupanya. Niko seperti megang pensil. Dan tangan yang kiri niki neplek ring pengerupanya tersebut. Nah, niki mulai dengan nyurat lontarnya. Diperhatikan, yang menggerakkan pengerupanya tersebut menggunakan tangan kiri. Ibu jari kiri yang digunakan untuk menggerakkan. Nah, ini kok tadi menulis menggunakan di atas lontar ini. Seperti yang sudah diperlihatkan tadi, yang menggerakkan pengrupa dalam nyurat lontar punika menggunakan tangan kiri. Nah, setelah nika selesai nyurat lontarnya, setelah niki selesai nyurat lontar punika digosok menggunakan tingkih yang sudah dibakar atau sudah menghitam ke tingkihnya.
Kau digosok dumun. Setelah rata digosok, nanti bekas gosokannya niki dibersihkan menggunakan kapas. Maka nanti akan muncul hasilnya. Muncul hasil tulisan yang sudah kita goreskan tadi di dalam lontar tersebut. Kita tunggu niki. Niki. Nah. Setelah selesai digosok nika, terus dibersihkan menggunakan kapas. Setelah bersih maka tulisannya akan muncul. Tulisan yang sudah digoreskan tadi nika muncul ya. Setelah nika selesai membersihkan, waun nanti dimasukkan lubang-lubangnya nika dimasukkan jadi di lubangnya nika dimasukkan benang yang sudah kita siapkan. Di lubang-lubangnya dimasukkan lontar nika, dimasukkan benang di lubang yang di tengah nika. Nah, ini hasil tulisannya yang tadi. Nah, sudah selesai menulis, maka kita ikat lontarnya. Biasanya ada pengrupanya. Jadi nika dimasukkan ke dalam lubang yang di tengah. Nanti di ujung-ujung benangnya niki diisi pes bolong. Kira-kira dalam susunan dari lontar tersebut. Sekian dumun materi yang dibahas untuk pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya proses pembelajaran niki terus bisa berlangsung. Karena niki waktunya juga sampun habis. Untuk kali ini Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.